perkenalkan saya Winda Islianti dari program studi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 230111530. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita. Anatomi panggul wanita yang pertama terdiri atas panggul besar atau pelvis mayor. Nah, panggul besar ini terdiri atas 4 buah tulang, yaitu ada 2 buah tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Nah, sedangkan tulang pangkal paha atau os coccyx terdiri atas 3 buah tulang. Yang pertama ada tulang usus atau os ilium, yang kedua ada tulang duduk atau os ischium, yang ketiga ada tulang kemaluan atau os pubis. Tulang usus atau os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan bagian belakang tulang panggul. Bagian atasnya merupakan penebalan tulang yang biasanya disebut crista iliaca. Dan bagian ujung depan dan belakang crista iliaca yang menonjol disebut dengan spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Baiklah, anatomi panggul selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza Prilaribi. Baiklah, sekian. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Aprilianibi, NIM 230111533. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari kawan saya yaitu Winda Ayusyanti tentang anatomi panggul wanita. Ada apa saja? Yuk simak penjelasan dari saya. Anatomi panggul wanita yang pertama ada os ischium atau tulang duduk. Ischium adalah tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Tulang ini sangat tebal karena terbentuk 2 tulang yang menyatu dan melingkar. Sedangkan ciri-ciri dari ischium yaitu yang pertama, terdapat di bagian bawah tulang usus. Yang kedua, bagian pinggir belakangnya menonjol disebut spina isadica. Yang ketiga, bagian pinggir bawah tulang duduk sangat tebal yang mendukung badan saat duduk disebut tuber isadicium. Yang kedua, ada os pubis atau tulang kemaluan. Pubis adalah tulang yang berada di bagian bawah pinggul atau tulang kelamin. Gabungan antara 2 tulang pubis dari 2 sisi pinggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin wanita. Sedangkan ciri-ciri dari tulang kemaluan ini yang pertama yaitu terdapat di sebelah bawah dan di depan tulang usus. Sedangkan yang kedua, antara tulang kemaluan dan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatum. Yang ketiga, tangkal tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus dinamakan ramus superior os pubis. Jadi, inilah dia penjelasan tentang anatomi panggul wanita, yaitu yang pertama ada ischium dan tulang kemaluan. Inilah dia penjelasannya. Apabila ada kurangnya dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Fitri dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Dari kelompok 6, NIM saya 230111532. Saya akan menjelaskan tentang anatomi tulang kelangkah. 1. Cervical terdiri dari 7 vertebra yang terletak di bagian atas tubuh belakang di bawah tengkorak. Vertebra cervical memiliki ciri khas yang disebut foramen traversarum di kedua sisi. Tempat arteri vertebra melewati 2 torakal. Terdiri dari 2 vertebra yang terletak di bagian tulang belakang vertebra topikal. Memiliki tonjolan tulang yang disebut proses pignosus yang menonjol ke belakang. 3. Lumbal terdiri dari 5 vertebra yang terletak di bagian bawah tulang belakang vertebra. Lumbal relatif lebih besar dan lebih kuat karena harus menopang berat badan tubuh. 4. Sakral terdiri dari 5 vertebra yang tergantung bersama bentuk satu tulang besar yang disebut sakrum. Sakrum terletak di bagian bawah tulang belakang dan menempel pada tulang panggul Oscase. 5. Coccygeus terdiri atas 3 hingga 5 vertebra kecil yang bergabung bersama bentuk tulang ekor manusia yang disebut cofil. Tujuan luas ruang belakang ini membentuk struktur yang penting untuk mendukung tubuh manusia, melindungi sumsum tulang belakang dan menyediakan fleksibilitas untuk gerakan tubuh. 5. Coccygeus terdiri dari 3 sampai
5 vertebra kecil yang bergabung bersama bentuk tulang ekor manusia yang disebut chassis. Ketujuh ruas tulang belakang ini membentuk struktur yang penting untuk mendukung tubuh manusia, melindungi sumsum tulang belakang dan menyediakan fleksibilitas untuk gerakan tubuh. Tulang tunggir yang juga dikenal sebagai coci atau tulang ekor adalah bagian dari tulang belakang manusia yang terletak di bagian bawah tulang sakrum. Tulang tunggir terdiri dari beberapa segmen tulang kecil yang bergabung bersama. Berikut adalah komponen-komponen tulang tunggir. 1. Vertebra coccygea. Tulang tunggir terdiri dari sejumlah vertebra kecil yang disebut vertebra coccygea. Pada manusia dewasa umumnya terdapat antara 3 hingga 5 vertebra coccygea yang bergabung bersama bentuk satu struktur padat. 2. Kornu. Bagian atas setiap vertebra coccygea memiliki tonjolan kecil yang disebut cornu. Cornu ini membantu hubungan tulang tunggir dengan tulang sakrum di bagian atasnya. 3. Apex. Bagian bawah tulang tunggir disebut dengan apex. Ini adalah bagian paling bawah dari tulang tunggir yang merupakan ujung dari struktur tulang tersebut. Fungsi utama tulang tunggir adalah memberikan dukungan untuk tubuh bagian bawah dan hubungan tulang sakrum dengan kaki manusia. Meskipun kecil, tulang tunggir penting dalam menopang berat badan dan memberikan stabilitas untuk duduk dan berdiri. Selain itu, tulang tunggir juga memiliki artikulasi yang penting dengan otot-otot dan ligamen panggul yang membantu dalam gerakan tubuh dan fungsi panggul. Baiklah, anatomi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helpy. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Helpy Safina Marni. NIM saya 230111535. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan kelompok 6 atau kelompok saya tentang materi yaitu anatomi panggul wanita. Selamat menyaksikan. Akan melanjutkan materi yaitu panggul kecil atau pelvis minor, merupakan panggul sejati yang berfungsi sebagai alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Dinding panggul sejati sebagian terbentuk dari tulang dan sebagian berupa ligamen. Dibentuk oleh 4 bidang, yaitu 1 bidang pintu atas panggul atau PAP atau juga inlet, 2 bidang pintu tengah panggul PTP atau midlet, dan yang terakhir 1 bidang pintu bawah panggul PBP atau outlet. Pinggul atas panggul inlet atau PAP. PAP dibentuk oleh promontorium, sayap osakum, linea terminalis atau innominata kanan dan kiri, pinggir atas simfisis pubis. Terus diameter PAP. A. Diameter anteroposterior conjugata atau conjugata anatomica. Panjang jarak dari pinggir atas simfisis ke promontorium lebih kurangnya 11,5 cm. B. Diameter transversa. Jarak terjauh dari garis melintang pada pintu atas panggul atau linea terminalis lebih kurangnya itu 13 cm. Dan C. Diameter obliqua. Garis dari articulatio sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera diteruskan ke linea innominata lebih kurangnya 12,5 cm. Dan D. Conjugata diagonalis. Jarak bagian bawah simfisis sampai ke promontorium yaitu 12,5 cm. Dan yang terakhir atau E. Conjugata vera. Panjang jarak dari pinggir posterior simfisis ke promontorium atau conjugata vera sama dengan conjugata diagonalis dikurang 1,5 cm, lebih kurangnya itu 11 cm. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Tamalita, NIM 230111534. Di sini saya akan melanjutkan hafalan dari yang teman saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan memulai yang pertama, lapisan uterus. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum uterus, berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang lebih dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang kedua, perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar uterus terdiri dari jaringan ikat dan sel-sel mesotel, berfungsi untuk melindungi dan menopang uterus, membantu melekatkan uterus pada struktur di sekitarnya seperti ligamen dan jaringan ikat. Yang ketiga, myometrium adalah lapisan otot polos di sebelah dalam berbentuk sirkular dan sebelah luar berbentuk longitudinal. Di antaranya terdapat lapisan otot oblik yang berbentuk anyaman. Lapisan ini menjepit pembuluh-pembuluh darah otot polos yang disusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya keluar saat persalinan atau janin dan plasenta. Yang keempat,
Endometrium. Endometrium adalah lapisan dalam rahim. Hal ini memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi wanita. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan meluruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang kelima, tuba falopi. Tuba falopi bertindak sebagai saluran untuk sperma, oosit, dan transportasi ovum dibuahi. Selain menjadi situs normal fertilisasi, tuba falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi atau individu bulung menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya, sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel atau implantasi pada lapisan dinding rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranda, Prodi D3 Kebidanan, tingkat 1 semester 2, dengan NIM saya 230111531. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pintu bawah panggul. Yang pertama adalah isthmus tubae, adalah bagian sempit dari saluran tuba Eustachius yang terletak di antara bagian tulang temporal dan tulang sphenoid pada tengkorak manusia. Ia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga tengah dan luar. Selanjutnya adalah ampulla tubae. Ampulla tubae adalah bagian dari tuba Eustachius yang merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan. Ampulla tubae adalah bagian yang mengalami pelebaran dan merupakan tempat di mana terjadi penyeimbangan tekanan antara telinga tengah dan udara di sekitarnya. Selanjutnya adalah infundibulum tubae. Infundibulum tubae adalah bagian dari saluran tuba falopi yang merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Infundibulum tubae berfungsi sebagai pembukaan ujung yang lebih lebar dari tuba falopi yang membantu menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium selama ovulasi dan mengarahkannya ke dalam tuba falopi untuk proses pembuahan. Selanjutnya adalah fimbriae. Fimbriae adalah struktur berbentuk jari-jari yang terletak di ujung tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium selama ovulasi dan membawa sel telur tersebut ke dalam saluran tuba falopi untuk pembuahan oleh sperma. Jadi, secara singkat, fimbriae tubae adalah struktur yang membantu dalam proses penangkapan dan perjalanan sel telur menuju rahim. Yang terakhir adalah ovarium. Pada manusia, ovarium juga dikenal sebagai indung telur. Organ ini berperan penting dalam siklus menstruasi dan kesuburan wanita.